Selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung di acara live kita pada pagi hari ini. Saya Yunita Ramadhani akan menemani teman-teman sharing dan berbincang selama 30 menit ke depan. Jujur saya sangat senang sekali karena Murni Teguh selalu memberikan informasi kesehatan untuk teman-teman setiap minggunya. Apalagi hari ini kita akan membahas tentang gangguan haid yang pastinya akan dialami oleh semua wanita yang mengalami haid setiap bulannya. Dan pastinya tema kita hari ini ditujukan untuk wanita yang ingin melakukan program kehamilan. Kali ini Murni Teguh mengundang Dr. Elizabeth Septianur Girsang. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 1993. Masih umur 3 tahun saya dong. Dan tua saya ya. Dan melanjutkan spesialisnya ya dok 2004 di Universitas Sumatera Utara juga, spesialis obstetri dan ginekologi. Sebelum kita memulai acara ini, saya menyapa dokter terlebih dahulu ya. Dokter, selamat pagi dok. Pagi Nit. Sehat ya dokter? Sehat. Oke, dok, berbincang nih tentang gangguan haid dok ya, supaya lebih detail lagi itu seperti apa sih dokter? Oke ya, jadi hari ini kita cerita tentang gangguan haid. Gangguan haid itu banyak ya Nit, tapi hari ini kita khusus bagi mereka yang ingin program hamil. Gangguan haid yang bagaimana yang mengakibatkan proses kehamilan terganggu. Kira-kira gitu ya. Oke. Jadi kita hari ini bahas satu tentang haid, satunya lagi tentang kehamilan itu sendiri, ya kan? Nah, jadi ini yang disebut gangguan untuk program hamil itu apa? Jadi pasangan suami istri yang sudah melakukan hubungan suami istri yang teratur selama 1 tahun dan tidak menggunakan alat kontrasepsi, belum juga hamil. Nah, karena apa? Karena 80% dalam 1 tahun pertama itu pasangan tersebut umumnya hamil. Sehingga kan sisa nih yang 20% kan? Yang belum hamil juga. Jadi kita pengen tahu ini kira-kira yang mengakibatkan gangguannya apa? Nah, jadi tentunya kita harus evaluasi suami, istri, kan gitu ya. Faktor suami itu kurang lebih 30%, faktor istri 30%, ya kan? Gabungan keduanya 20% dan yang belum bisa diidentifikasi itu 20%. Hari ini kita bahas yang dari istri. Sisi istri ya. Jadi wanita itu khas sekali yang namanya haid, itu spesifik tuh untuk perempuan, ya kan? Nah, dan harus ya dok. Iya. Nah, jadi sebenarnya wanita itu haid itu mulai kapan, kan gitu kan pertanyaannya. Jadi haid itu umumnya dialami seorang wanita ketika dia memasuki usia akil balik, memasuki usia dewasa, ya. Rata-rata itu di 12 tahun. Usianya. Ya, di 12 tahun. Dan kalau di perkotaan mungkin karena pengaruh gizi umumnya lebih cepat. Itu dia. Nah, organ yang terlibat di dalam siklus haid itu yang pertama itu otak. Ya. Jadi tubuh kita ini memang diperintah oleh otak, termasuk haid tadi tuh. Nah, organ yang terlibat dalam siklus haid itu otak. Nah, kemudian apa lagi? Nah, organ reproduksi itu ada dinding rahim, kemudian indung telur dan tuba ya, tempat ketemunya sel telur dengan sperma. Nah, otak ini mengeluarkan hormon ya, yang itulah jalur komunikasinya yang memberi perintah kepada indung telur untuk mematangkan satu sel telur. Nah, jadi hamil itu harus ada sel telurnya yang matang. Nah, jadi sel telur yang matang itu kan nantinya dia akan mengeluarkan hormon, namanya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen itulah yang menyiapkan dinding rahim. Nah, dinding rahim itu jadinya tebal. Jadi seumpamanya misalnya Nit mau nanam tanaman ya, kita kan tanahnya kan harus gembur, baru bisa ditanamin bibit, kan kira-kira gitu ya. Nah, jadi si hormon estrogen tadi itulah yang menyiapkan tanahnya ini untuk ditanami, si dinding rahim tadi nih, ya kan? Oke. Nah, setelah indung telur ini mengeluarkan
dinding sel telur tadi yang folikel namanya ya, mengeluarkan hormon yang namanya estrogen, akhirnya dindingnya tebal. Nah, dinding yang tebal itu nanti si sel telurnya ini akan membesar dan akan lepas dari cangkangnya. Nah, masuklah ke tuba kan? Masuk ke tuba. Nah, cangkangnya ini tadi berubah, kita sebut namanya corpus luteum, yang menghasilkan hormon progesteron. Nah, progesteron itu berasal dari kata progestasi, pro kehamilan. Jadi ini hormon yang pro kehamilan ini. Makin dibikinnya nanti si tanah kita tadi atau si dinding rahim tadi tuh menjadi lebih gembur, siap untuk benih ditanam di dinding rahim. Tadi kira-kira seperti itu konsepnya. Nah, komunikasinya ini kalau ada tadi pembuahan yang tertanam di dinding rahim, corpus luteum ini akan bertahan untuk menghasilkan hormon progesteron untuk mempertahankan kehamilan. Nah, tapi kan tidak, pada wanita yang belum menikah kan tidak terjadi dong kehamilan. Apa yang terjadi? Ya kan? Usia corpus luteum ini ternyata hanya 14 hari. Nah, keluarlah darah haid. Makanya darah haid kita karena dinding rahim itu ada sering bergumpal-gumpal kan, Nit? Itulah dia. Jadi sebenarnya proses haid ini seperti orkestra ya. Nah, dirijennya dari otak ya kan. Nah, alat musiknya itu endometrium ya kan, dengan ovarium, hormon yang dikeluarkannya estrogen, progesteron, dan ada lagi hormon yang dari otak. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Terus itu tadi kita udah cerita siklus haid. Jadi wanita yang ingin hamil harus haid dong. Nah, kan gitu kan? Nah, jadi gangguan haid itu apa aja yang ada ya? Yang pertama itu tentu nggak haid. Ada yang wanita yang nggak haid nih. Dari umur 12 tahun itu gitu. Iya, nah inilah nanti kita pelajari ya. Yang mana aja tuh yang gangguan tidak haid ini. Nah, 14 tahun tidak haid ya, tapi sudah tumbuh payudaranya, itu kita sebut seks sekunder ya. Kalau udah 14 tahun tumbuh payudara tapi belum haid, itu bisa kita tunggu hingga 16 tahun. Nah, tapi kalau 14 tahun belum tumbuh payudaranya ya, itu kita perlu curiga. Atau 16 tahun ya belum tumbuh payudaranya, ya itu kita perlu cek. Jadi artinya usia di 14-16 tahun itu perlu evaluasi ya terhadap gadis-gadis. Nah, supaya kita tahu penyebabnya di mana, apakah di otak ataukah di rahimnya atau di indung telurnya. Itu tidak haid ya, itu tidak haid yang primer namanya, atau amenorrhea primer, tidak haid sama sekali. Tapi ada juga yang tidak haidnya itu kita sebut itu amenorrhea sekunder. Tadinya udah haid, nah haidnya udah teratur, tiba-tiba berhenti haidnya. Kapan itu kita sebut baru masalah ya? Bila dia tidak haid 3 hingga 6 siklus. Jadi 3 bulan nggak haid atau sampai 6 siklus nggak haid, harus dievaluasi. Banyak sih. Nah, iya pastilah ya. Karena tadi kita kan udah belajar ya, orkestra dari otak katanya. Jadi kalau ada gangguan di otak, bisa mengakibatkan gangguan haid. Nah, oke. Itu tadi tidak haid, ada yang primer, ada yang sekunder. Kemudian yang kedua, nyeri haid. Nah, nyeri haid itu ada yang primer. Primer itu artinya dari awal haid dia udah nyeri aja. Nah, itu umumnya tidak mengganggu kesuburan. Itu karena yang namanya zat prostaglandin itu berlebihan dan respon tubuhnya itu nyeri ya, kira-kira gitu. Jadi itu dari awal. Nah, jadi makanya namanya nyeri haid primer. Tapi ada yang nyeri haid tuh sekunder. Artinya sebelumnya dia itu nggak ada nyeri ya, atau nyerinya itu tidak sampai mengganggu lah. Nah, tapi kok ini sampai nggak bisa kerja, ya, sampai mengganggu buang air kecil, buang air besar, seperti itu ya. Nah, itu nyeri haid yang sekunder itu umumnya berhubungan dengan apa yang dinamakan dengan endometriosis. Endometriosis ini mengganggu proses kehamilan. Karena apa? Karena dia bisa timbul yang namanya kista endometriosis, atau
perlengketan di rongga perut, dan juga dia penyakit ini merupakan menciptakan suatu lingkungan yang tidak baik bagi sperma ya. Itu dia. Dan juga dia akan karena adanya kista ya, kemudian sering mengakibatkan perlengketan tadi dan perubahan anatomi. Jadi sering di dalamnya itu perlengketan, bergeser tuh posisinya. Lengket, kira-kira seperti itu, timbul perlengketan. Sehingga nyeri haid yang sekunder karena disebabkan itu. Endometriosis perlu kita waspadai. Oke, tadi kita udah cerita tidak haid, kemudian nyeri haid. Nah, ada yang ketiga ini adalah perdarahannya itu yang banyak. Nah, perdarahan yang banyak kan kita tidak normal, pasti. Tidak normal. Nanti kita cerita ya yang normal itu gimana, kan nanti itu bisa jadi pertanyaan juga ya. Nah, jadi haid yang normal itu kan ada frekuensinya. Artinya kita itu sekali berapa hari mens kan gitu ya. Kemudian ada lamanya. Haid kita itu kan kurang dari 1 minggu ya. Terus ada frekuensi, ada lamanya, terus keteraturannya dan juga volumenya. Itu perlu kita amati ya. Volume itu keluarnya darah. Jumlahnya, betul. Nah, jadi itu kita bisa mengevaluasi penyebabnya apa. Nah, penyebabnya apakah dari organ itu sendiri atau anatominya kita sebut ya, struktural. Nah, bisa mungkin adanya polip atau adanya namanya adenomiosis, endometriosis pada dinding rahim ya kan. Kemudian ada yang namanya miom atau leomioma ya. Itu kan udah benjolan ya, anatominya jadinya terganggu dari si rahim ini. Dan yang terakhir itu kemungkinan keganasan. Nah, itu pun bisa mengakibatkan perdarahan ya. Nah, keganasan yang seperti apa, Dokter? Nah, keganasan pada endometrium, ya, atau keganasan serviks ya, itu pun bisa mengakibatkan perdarahan kan. Nah, kemudian itu tadi kan yang struktural ya, anatomi yang bisa mengakibatkan gangguan haid. Ada juga yang mengakibatkan yang penyebabnya bukan struktural. Jadi artinya anatominya bagus, tapi dia gangguan haid. Itu biasanya karena tadi gangguan, salah satunya itu adalah gangguan ovulasi, gangguan pematangan si sel telur tadi. Itu pun bisa mengakibatkan gangguan haid. Ada juga yang memang gangguan darahnya sendiri yang susah membeku, contoh. Iya, jadi penyakit yang lain pun bisa mengakibatkan gangguan haid kan? Itu dia ya. Jadi ada koagulopati, gangguan ovulasi ya kan. Kemudian di dinding rahimnya sendiri, endometriumnya ya. Kemudian terus kadang kalau kita pasang IUD pun bisa mengakibatkan gangguan haid ya. Apa itu IUD? Alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi itu dia. Dan banyak juga penyebab yang kita nggak tahu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya dari yang cerita-cerita kita tadi itu, yang mengakibatkan gangguan haid yang bikin susah hamil itu apa, yang mana gitu ya. Nah, yang pertama tentunya kalau yang tidak haid, tidak pernah haid. Udah pasti masalah pertama ya, Dok? Itu yang artinya itu kita concern ya, karena banyak yang ketahuan dia nggak pernah haid setelah menikah. Ada yang seperti itu. Nah, ternyata kita tanya jawab, dia belum pernah haid. Padahal usianya udah 20 tahun, contoh. Seperti itu ya. Itu perlu dievaluasi ya. Kemudian yang kedua tadi itu yang nyeri haid yang sekunder. Yang tadinya nggak pernah sakit, di awal haid ya, waktu dia usia menards, atau haid yang pertama itu nggak sakit, atau sakitnya ringan, tapi kok makin lama ini makin sakit, kan gitu ya. Maksudnya sakitnya pada saat haid berikutnya atau haid berikutnya? Siklus pertama? Kalau siklus pertama itu kita sebut nyeri haid primer, itu tidak masalah, tidak mengganggu kesuburan. Iya. Tapi kalau tadinya umur 20-an nggak masalah, tapi kok di umur 30-an kok tiba-tiba nyeri ya haid saya ya, kok sakit banget sampai nggak bisa aktivitas. Nah, itu kita perlu evaluasi apakah ada endometriosis tadi. Itu dia. Dan tentunya gangguan haid yang dari lamanya ya kan, kemudian dari siklusnya, kemudian siklus yang pendek ya, dan keteraturannya. Nah, itulah yang mengganggu untuk program
hamil. Itu dia. Oke, dokter. Oke. Oke. Ini sedikit penjelasan ya dari Dokter Elizabeth tentang gangguan haid. Buat peserta yang ingin bertanya, ada kolom komentar di live Instagram kita. Nanti boleh diketik tanya dokter. Nanti kita akan bantu menjawab. Dan untuk peserta yang terus menonton live kita, di akhir acara kita akan bagi souvenir buat yang tetap nonton di live kita. Dokter, ini ada sedikit pertanyaan seperti yang dokter bilang tadi. Jadi kalau dia tidak haid nih dari pertama dan setelah tahu menikah gitu, apakah ada penyakit serius dok yang dialaminnya sehingga dia tidak bisa haid? Oke. Serius tidaknya tentu setelah kita evaluasi ya. Cek. Nah, tapi kan tadi kan kita udah belajar bahwa untuk terjadinya haid itu harus ada harus fungsi hormon yang dikeluarkan otak itu harus baik. Kemudian harus ada rahim, harus ada indung telur. Sehingga kita harus periksa itu. Apakah hormon yang dikeluarkan oleh otak itu ada pada wanita ini? Bagaimana dengan anatomi dari rahimnya sendiri gitu? Karena ada yang mungkin ternyata rahimnya tuh sangat-sangat kecil, atau misalnya dia, nah tahu tidak haid ini ya, ada juga yang organ rahimnya, indung telurnya bagus, tapi ternyata himennya atau selaput darahnya itu tidak ada lubangnya, sehingga haidnya nggak keluar. Oke, jadi kalau di usia di usia normalnya 12 tahun, dan ternyata dia belum haid sampai 17 tahun seperti contoh ya. Cara pemeriksaannya seperti apa? Kita lakukan USG, ya, kita mau lihat apakah ada organ rahimnya, ada indung telurnya, itu dulu. Ya kan? Kemudian tentunya kita evaluasi tadi ya. Tadi kan dikatakan rata-rata haid 12 tahun. Tapi itu kan rata-rata ya. Tapi artinya pemeriksaan kapan? Pemeriksaan dilakukan bila usianya 14 tahun belum tumbuh payudara. Itu kita periksakan. Oke, ya. Kemudian kalau 14 tahun sudah tumbuh payudara, boleh kita tunggu hingga 16 tahun. Karena wanita itu yang tumbuh duluan itu adalah payudara baru mens. Nanti coba diperhatikan ya, putri-putri kita gitu ya, kita perhatikan. Artinya kalau udah tumbuh payudaranya, nggak usah buru-buru. Misalnya, ini kapan nih haidnya, kok belum haid? Kita tunggu hingga 16 tahun. Nah, atau misalnya udah usia 16 tahun, belum tumbuh payudara. Ya, itu kita perlu periksakan. Iya. Dokter, ini ada pertanyaan nih dari peserta live kita, Bang Jo. Ya, dok, apa wajar perempuan 2 bulan nggak haid? Bulan ketiganya haid? Nah, tadi kan kita cerita tadi ada yang tidak haid yang primer, ada tidak haid yang sekunder. Tidak haid primer itu sama sekali nggak pernah haid ya. Sampai dia tua. Usia 16 tahun enggak lah, iya. Dia kan datang berobat kan ke kita. Saya pikir sampai dia tua enggak ya. Artinya ya ada juga mungkin ya nggak pernah berobat ya sampai tua lah kita ketemunya. Oke. Nah, baru ada yang dinamakan tidak haid sekunder. Tidak haid sekunder itu artinya sebelumnya dia haid, kemudian tidak haid. Nah, kalau 2 bulan itu masih dalam batas yang normal ya. Nah, kapan kita lakukan pemeriksaan atau pengobatan? Bila tidak haid 3 bulan. Nah, itu dia. Siklusnya tuh. Kenapa itu ya kira-kira? Kan gitu pertanyaannya ya. Nah, ini biasanya karena gangguan ovulasi. Ovulasi itu artinya tidak ada terjadi pematangan sel telur. Karena tadi di awal kita cerita bahwa sel telur yang matang, pecah, barulah mengeluarkan hormon yang namanya estrogen dan progesteron. Jadi kalau tidak terjadi ovulasi, salah satu dari hormon ini tentunya terganggu kan? Nah, jadi pengobatan yang kita lakukan adalah men-challenge atau menguji kira-kira di hormon mana dia yang kekurangan. Jadi kita berikan hormon progesteron atau estrogen dan progesteron seperti itu. Dan itu
sudah jelas ya untuk Pak Doni ya pertanyaannya. Nah dokter, untuk tadi dokter bilang itu kan yang tidak, kenapa kita haidnya itu tidak teratur dok? Kayak siklusnya ada yang 28, 30, apa Iya. itu normal atau tidak normal dok? Nah, jadi sebenarnya itu kan siklus yang normal itu antara 28 hingga 34 hari. Baiknya. Idealnya. Dan variasinya itu kadang, tadi kan kita udah cerita ya bahwa siklus haid kita itu diatur oleh otak. Otak, rahim, dan indung telur. Nah, kan tubuh kita ini bukan kayak program komputer ya. Nah, ini dia ada naik turunnya. Nah, ini kita lakukan evaluasi ya. Siklus yang normal itu 28 hingga 34 hari. Nah, tetapi kalau variasinya itu misalnya siklus terpendek dan terpanjangnya itu masih kurang dari katakanlah 9 hari, itu masih normal. Nah, makanya lah kita kalau misalnya biasanya siklus haid saya itu 30 hari. Loh, ini kok sampai 35 hari, 36 hari saya kok belum haid, kan gitu ya. Nggak usah buru-buru khawatir. Nah, ya kita bisa tunggu. Bahkan tadi dikatakan bisa kita tunggu kalau tidak haid hingga 3 bulan. Berarti mungkin stres juga. Iya. Orkestranya lagi nggak bagus tuh. Betul tahu saya dokter. Iya. Oke, dok ada pertanyaan lagi dari followers kita dokter. Ibu Yanti, pagi dokter, seberapa besar resiko gangguan haid? Apakah menyebabkan kematian dokter? Wah, ini pertanyaan yang dalam sekali ya dok. Iya, betul. Jadi seorang wanita itu memang selama hidupnya ya, yang haid ini kan berhubungan dengan darah. Jadi mengakibatkan kematian, ya tentunya kalau nggak kita cek, kita evaluasi ya, kita cek ya. Lama-kelamaan kalau haid yang banyak dan lama itu bisa mengakibatkan anemi. Ya resiko anemi kalau dibiarkan berlama-lama. Ya, pasti. Tapi tentunya kan sebelum itu kita udah segeralah mendapatkan pertolongan. Itu dia. Jelas ya Ibu Yanti ya. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Winda. Kapan batas usia normal berhenti haid dokter? Sudah tidak haid lagi. Iya, tidak haid lagi ya. Jadi ini usia menopause. Ya, usia menopause. Usia menopause itu bervariasi ya. Ada yang 45. Jadi ada dikatakan di buku itu range-nya itu antara 45 hingga 55 tahun. Ya. Jadi kita katakan berhenti haid atau menopause bila tidak haid 1 tahun. Jadi jangan buru-buru misalnya nggak haid 3 bulan udah wah saya udah menopause ya, enggak, kita tunggu. Ya kita tunggu kalau udah 1 tahun tidak haid barulah menopause. Tapi tentunya sebelum itu ada yang namanya periode pramenopause, menjelang menopause. Itu haidnya udah mulai nggak teratur, mungkin sekali 2 bulan, sekali 3 bulan ya. Jadi pada wanita yang usianya katakanlah di atas 45 tadi ya, kalau misalnya nggak haid 3 bulan atau 6 bulan jangan juga buru-buru ya, bukan berarti amenorrhea sekunder, tapi sudah memasuki tahapan pramenopause. Berarti normalnya umur 50-an ya? Rata-rata, iyalah. Dokter, terkadang kan darah haid itu mau warnanya berbeda-beda. Kadang merah, kadang hitam, gitu-gitu. Itu faktor apa dok? Apakah makanan atau kondisi tubuh kita? Itu bisa dijelasin dok? Iya, sebenarnya nggak ada faktor makanan ya, darah-darah kan gitu ya. Nah, cuma tadi kan kita cerita bahwa yang keluar itu selain darah juga dinding rahim, lapisan dinding rahim. Si endometrium tadi atau tanah ya, kita sebut tanah yang tadinya untuk penanaman si bibit tadi. Nah, tapi karena nggak ada bibit yang tertanam, rontoklah si dinding rahim tadi itu. Itulah mengakibatkan suka ada kayak gumpalannya atau kayak jaringan ya. Itu dia ya. Jadi kadang mungkin tergantung pada tebal tipisnya dinding rahim yang rontok. Jadi bukan karena faktor makanan. Ya. Kadang banyak sekali kan dok. Iya, betul. Jadi seperti banyak pantangan kalau haid itu tidak boleh minum es. Benar nggak dok?
Itu nggak ada terbukti secara ilmiah ya. Okay. Jadi dokter, untuk wanita dan pasangan yang ingin melakukan program kehamilan, pengecekan selain haid apalagi dokter? Oke. Jadi ini kita kan cerita tentang yang mau promil ya. Iya. Oke. Yang mau promil nantinya itu tadi kita pasangan suami istri yang datang, kita akan lakukan tanya jawab. Ya, tanya jawab tentunya berapa lama sudah menikah, bagaimana hubungan suami istrinya, teratur atau tidak, apakah menggunakan kontrasepsi, karena tadi kan definisi pasangan yang tidak subur itu adalah suami istri yang sudah melakukan hubungan suami istri yang teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi lebih dari 1 tahun, kan gitu ya. Nah, selain itu juga kita melakukan tanya jawab masalah gangguan haid tadi, bagaimana siklus haidnya. Jadi tentunya ini perlu, kalau ibu-ibu yang ingin promil, idealnya sih mencatat siklus haidnya minimal 3 bulan terakhir. Secara normal? Iya, dia catat aja ya, kira-kira haid saya pertama tanggal berapa, berapa lama perdarahannya, kemudian siklus haid berikutnya tanggal berapa. Itu sangat membantu kita untuk mengevaluasi apakah siklus haidnya teratur atau tidak. Tuh ya. Terus kemudian kita akan tanyakan juga apakah ada nyeri haid. Nah, itulah yang berhubungan tadi dengan ini gitu ya. Nah, setelah itu akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pada wanita kita lakukan pemeriksaan USG. USG tadi untuk melihat ada nggak yang gangguan struktural, gangguan anatominya, ada nggak miom atau ada adenomiosis. Nah, itu USG dulu ya. Kemudian bagaimana indung telurnya, ada nggak si kista endometriosis tadi, contohnya gitu. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa pertemuan sel telur dengan sperma itu adanya di tuba falopi, sehingga perlu pemeriksaan HSG dan pemeriksaan darah untuk mengevaluasi hormon. Pada pria kita akan lakukan analisa sperma. Itulah pemeriksaan pendahuluan. Iya. Nah, setelah itu terkumpul, baru kita bisa menentukan apakah pasangan ini bisa katakanlah normal atau harus menggunakan teknik reproduksi berbantu inseminasi atau bayi tabung atau IVF, seperti itu. Itulah pemeriksaan pendahuluannya. Iya. Jadi kita nggak bisa datanya hanya dari wanitanya aja. Itu dia. Jadi harus satu pasangan. Ya. Satu pasangan. Oke, dokter, ada pertanyaan lagi dari peserta kita, Bapak Temi. Dok, kenapa saat awal mens terasa nyeri di punggung? Apa itu gangguan haid, dok? Dan siklus rutin tiap bulan haid, tapi darahnya yang keluar hari pertama dan kedua itu tidak banyak. Oke, jadi ada yang tadi itu kita katakan pada waktu karena hormonnya, dinamika hormon. Tadi sudah sedikit dijelaskan. Iya, dinamika hormon adanya progesteron menjelang haid itu yang turun tiba-tiba ya. Itu sering mengakibatkan peningkatan dari ada namanya zat prostaglandin ya. Jadi zat prostaglandin itu suka menimbulkan nyeri. Terus ketidakseimbangan hormonal itu tadi itu juga bisa mengakibatkan bukan hanya nyeri ya, tapi gangguan mood. Emosi, depresi, wah hati-hati katanya kan kalau wanita udah mau haid ya, terus makannya berlebihan ya, jadi itu sebenarnya karena faktor hormonal. Ya, terus tubuh wanita yang mau menjelang haid itu juga teorinya itu menahan air lebih banyak, retensi cairan, sehingga payudaranya terasa lebih tegang, perutnya pun pinggangnya kayaknya roknya nggak muat, ya kan, seperti itu. Tapi setelah keluar haid, keluhan itu berkurang. Itulah yang kita sebut dengan premenstrual syndrome. Jadi ada yang bahkan seminggu sebelum haid dia udah tahu nih bakal mau haid, karena udah pinggangnya udah sakit, punggungnya sakit. Nah, itu udah tahu ya. Nah, jadi kalau udah seperti itu ya kita jangan pula lah makan garam yang banyak. Kenapa garam? Karena garam itu menahan cairan. Tadinya seorang wanita yang mau haid itu ada namanya retensi cairan, tambah lagi garam ya makin rasa nggak nyaman. Itu dia ya. Baru tahu, nah, itu dia. Jadi belum tentu mengakibatkan gangguan untuk promil, jadi itu alami. Yang namanya premenstrual syndrome itu umumnya dialami oleh
wanita. Iya, makasih, dokter. Kapan kita anggap merupakan suatu gangguan? Kalau sampai mengganggu aktivitas, artinya nggak bisa kerja, harus baring, terus itu tentunya perlu kita evaluasi ya. Tapi belum tentu endometriosis. Nah, bisa aja memang hanya premenstrual aja. Iya, hormonal aja. Ya dokter. Oke dokter, ini mungkin pertanyaan terakhir karena sudah tidak terasa ya, hampir 30 menit dok kita berbincang-bincang ya dokter ya. Ini ada dari Pak Peter. Halo dok, istri saya sudah 2 bulan tidak haid. Di tes pack pun hasilnya negatif. Kira-kira penyebabnya apa ya dok? Oke, tadi udah disebut ya Pak ya. Iya, itu banyak ya. Jadi haid itu terjadi tuh kalau ada ovulasi. Ovulasi tadi itu kan pematangan sel telur ya. Pematangan sel telurnya lepas dari cangkangnya hingga hormon yang kita perlukan estrogen, progesteron itu ada. Nah, kalau tidak haid berarti umumnya tidak ada ovulasi ya, tidak ada sel telur yang matang sehingga tidak ada hormon progesteronnya, kan gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita evaluasi ya. Jadi tadi dikatakan bahwa kalau masih 2 bulan nggak haid, nggak usah dulu buru-buru panik ya, itu artinya variasi yang normal. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 bulan tidak haid, itu segeralah kita lakukan pemeriksaan. Iya. Jadi dokter seperti ini, ada wanita dengan obesitas yang melakukan program kehamilan, mungkin menurunkan berat badan terlebih dahulu. Iya. Pada saat haid, boleh nggak dok berolahraga gitu? Jadi pada saat haid atau ada nggak kapasitas olahraga yang baik untuk pada saat haid? Pada saat haid ya. Jadi sebenarnya kan yang pasti olahraganya nggak boleh berenang dong. Kan kira-kira gitu ya. Nggak boleh ya dok? Kenapa dokter? Karena kan lagi haid. Kan nggak nyaman di kolam renang ya kan. Itu dia ya. Walaupun di air mengalir ya dok? Ya janganlah, nanti tetangga kita kiri kanan. Walaupun sekarang ini ada pembalut yang bisa dimasukkan ke dalam vagina ya, yang akan menyerap. Itu dia. Tapi disarankan tidak berenang lah ya. Tapi sebenarnya olahraga yang lain, jalan atau lari, ya boleh-boleh aja. Ya nggak ada masalah. Bahkan memang disarankan untuk kita keluar keringat seperti itulah. Tadi kan supaya cairan yang tertahan itu berkurang, kira-kira seperti itu gitu. Jadi jangan ya, tapi kan kita harus ekstra ya. Ekstranya itu artinya ya mungkin ekstra pembalut dibawa, jangan sampai kadang-kadang kalau kita perempuan ini kalau istilahnya tembus ya, jangan sampai lah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi jangan tidak berolahraga pada waktu haid, boleh aja. Dengan apa kapasitas tertentu lah. Iya. Jangan terlalu memaksakan diri juga ya. Oke. Dokter, ini udah tidak terasa dok 30 menit ya dokter ya. Terima kasih juga buat peserta yang sudah memberikan pertanyaan dan bergabung di live Instagram kita. Sebelum acara ini ditutup dokter, ada nggak pesan dokter buat peserta kita yang sudah bergabung untuk yang ingin promil atau ada masalah haid, apa dok yang mau kita sampaikan? Iya, tentunya apapun itu ya, kalau kita inginkan sesuatu ya, ini kan promil namanya ya. Nah tentunya kita harus memang memiliki informasi sebanyak-banyaknya. Ya salah satunya ikut program ini ya. Karena dengan kita memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya, kita siap. Jadi seringkali itu pasien itu bagaimana terjadinya proses kehamilan gitu ya. Sering setengah-setengah, artinya istrinya baca, suaminya nggak baca. Akibatnya apa? Suaminya nggak mau datang. Biasanya yang susah yang hamil itu perempuan kan gitu, enggak ya. Tapi dengan kita mengikuti menerima informasi yang sebanyak-banyaknya, tentu kita pun sepakat ya, satu hati untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kalau kita ingin cita-cita, yang bisa kita lakukan itu apa nih? Berdoa dan berusaha. Ya kan? Jadi berdoa dan berusaha, hasilnya ya tergantung di atas. Sama seperti tadi kita nanam tanaman, ya kan? Kita tadi kasih tanam bibitnya, kita cuma bisa itu kasih pupuk
dan siram air. Mataharinya, anginnya dari siapa? Dari yang di atas ya. Jadi jangan lupa berusaha dan berdoa. Itu aja saran dari saya. Iya, benar banget dok. Dokter, banyak sekali nih ilmu yang saya dapat. Mungkin peserta juga ya yang udah bergabung. Dari dokter nih, mungkin nanti buat peserta yang ternyata benar-benar ada keluhan, yang mungkin resikonya bisa menjadi penyakit, itu segera konsultasikan ke Dokter Elizabeth. Nah, Dokter Elizabeth itu praktek di Rumah Sakit Murni Teguh di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jamnya sama, jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Itu. Oke dokter, terima kasih banyak ya dokter ya. Nanti kita akan sharing lagi sama dokter di minggu-minggu berikutnya dengan tema yang lain lagi ya dokter ya. Makasih Nita. Iya. Buat peserta yang sudah bergabung, nanti kita akan ada souvenir di akhir acara. Akan kita bagikan, dan buat peserta yang sudah bergabung dari awal tadi, boleh screenshot acara kita untuk dibagikan souvenirnya. Oke dokter, terima kasih banyak. Sama-sama ya dokter nih. ya. Oke, saya Yunita Ramadhani dan Dokter Elizabeth. Sampai jumpa.